Halo random people, balik lagi di Zia Random dan hari ini saya mau build deck setup yang bisa dibilang ini agak low budget ya, karena barang-barang di sini tuh bisa dibilang nggak terlalu mahal lah. Jadi kalian yang masih pelajar itu masih bisa kayaknya buat bikin setup seperti ini. Dan untuk setupnya sendiri ini setup laptop ya teman-teman, bukan PC. Jadi kalian yang lebih nyaman pakai laptop mungkin bisa tiru seperti ini. Oke, mungkin dimulai dari laptopnya dulu aja kali ya. Jadi untuk laptopnya sendiri ini saya pakai dari Asus. Jadi ini adalah Asus VivoBook S14. Dulu saya beli dengan harga 8 jutaan dan ini masuk ke laptop yang mending gitu ya. Jadi kalau kalian punya duit, saran saya sih beli aja di atas 10 juta karena si laptop ini tuh kalian bisa denger nih ada suaranya. Ini suaranya deh kayak hujan aja, air hujan. Ini jadi tidak disarankan ya sebenarnya untuk beli ini. Kalian mending upgrade langsung ke yang 10 jutaan ke atas, atau kalian beli Mac itu kayaknya lebih worth it kalau memang buat kerja ya. Tapi kalau buat gaming ya enggak sih. Kalian bisa ambil ROG mungkin ya, seperti itu. Nah, si laptopnya ini ditaruh di laptop tray. Nah, untuk laptop tray-nya ini belinya sebenarnya terpisah, tapi satu toko gitu sama bracketnya. Nah, ini tuh bracket dari Northboyu. Ini kalau nggak salah harganya berapa ya? Pokoknya si bracket sama tray-nya itu sekitar 200 ribuan lah. Kayaknya di bawah 300 ya, 280 atau 90-an gitu totalnya gitu guys. Dan ini dia bisa buat monitor, bisa buat ya ini buat tray gini. Kalian bisa atur-atur untuk ketinggiannya. Kayaknya juga bisa buat TV deh, tapi mungkin TV yang kecilan gitu. Dan cara masangnya gampang juga, tinggal dikaitin di bawah gitu, terus dikencangin, udah itu doang. Terus dia juga ada, nah ini buat perkabelannya nih, kalian bisa lihat ya ini. Jadi buat kalian yang mau merapikan kabel ini sangat-sangat bisa ya. Terus laptop udah, breaker udah. Nah, kita ke monitor. Nah, ini kalau ini monitor Samsung 24 inch. Ini monitor dengan ukuran yang mungkin kalian juga bisa dapat harga murah lah. Kalau 24 inch tuh mereknya banyak, tapi kalau ini mereknya Samsung. Ini harganya berapa ya? Di bawah 2 juta kayaknya. Waktu itu belinya tahun 2020-an kayaknya. Nanti link pembeliannya ada di deskripsi ya guys. Terus si monitor ini saya taruh di monitor stand. Nah, untuk monitor standnya ini belinya di Informa guys. Tapi sekarang itu saya lihat-lihat di Informa udah nggak ada ya. Dan ini bahannya besi, kuat banget. Kalau kalian punya monitor yang lebih berat gitu mungkin itu tetap bisa nampung ya. Ini pilih yang warna hitam. Terus dia itu juga punya 3 USB port. Jadi ini, nah itu kalian bisa lihat di situ. Saya pakai buat konekin keyboard sama mouse. Itu ada kelihatan ya. Nah itu terus dari situ kabelnya dikonekin ke laptop. Ini dia kabelnya nih. Jadi kalau kalian user laptop itu kan laptop tuh portnya ada dikit ya. Jadi kalian nggak perlu nambah-nambah port karena itu udah kasih 3 port. Jadi kalau kalian mau nambahin apa misalnya numpad, atau kalian mau nambahin lampu gitu ya yang perlu USB port, kalian tinggal colok di situ aja. Terus kabelnya kan di belakang tuh, jadi lebih kelihatan clean kayak gitu. Terus kita ke keyboard peripheral ya. Untuk keyboard ini sempat dibahas kemarin. Ini adalah Cortex series Mono yang 65% versi putihnya atau versi white-nya. Dulu saya pakai Vortex VX5, terus saya pindah ke sini karena si Mono ini punya tombol arrow yang ternyata saya sangat butuh ya, tombol arrow ini. Terus saya juga punya tombol home, delete, patch up, patch down kayak gitu. Dan warnanya keren banget. Dan saya juga baru sadar bahwa saya tidak suka RGB ternyata. Jadi dengan backlight yang hanya putih ini sangat cukup membuat setup ini clean gitu ya, kayak gitu. Dan suaranya enak banget guys, nih dengerin. Enak kan? Terus apa ya, mungkin kalau ditambahin sama alasnya itu bakal lebih halus lagi suaranya itu guys. Nah, untuk mouse saya di sini pakai Rexus Cliff. Nah, itu dia Rexus Cliff. Ini Rexus Cliff yang pertama. Kalau yang kedua itu sebenarnya ada juga, tapi dia udah tidak pakai baterai ya. Kalau ini masih pakai baterai. Nah, yang Rexus Cliff 2 itu dia di charge lebih enak lagi sebenarnya. Dan ini ya vertikal ya, jadi bentuknya aneh memang. Tapi dia sangat nyaman kalau dibuat kerja, buat ngedit, pokoknya buat kerja lah, jangan buat gaming ya. Kalau buat gaming katanya agak kurang ya. Tapi kalau buat kerja ini sangat-sangat nyaman karena dia bentuknya seperti ini. Jadi bentuk seperti ini yang vertikal ini itu lebih sehat karena dia tidak memberikan tekanan lebih ke tangan. So that's why dia akan lebih nyaman jika dipakai berlama-lama gitu. Jadi untuk pekerja ini
sangat-sangat oke lah. Dan selama saya pakai ini juga nggak berasa pegel ya, jadi ini cukup membantu. Nah, si Rexus Clip ini juga dia koneksinya bisa dongle, bisa Bluetooth juga, jadi banyak lah pilihannya. Cuma kalau di sini saya pakainya yang dongle aja, atau juga portnya masih banyak kan, jadi ya ini wireless nggak pakai kabel, enak lah. Terus mungkin kalian di sini lihat kok ada lampu gitu ya, lampu. Sebenarnya ini mono tripod ya buat HP. Di sini tuh ada, nah ini buat taruh HP, terus di atasnya juga sebenarnya ada lampunya guys tuh. Tuh ada banyak modenya. Nah ini juga bisa dibikin warm gini. Terus yang agak lebih terang. Kalian lebih suka yang mana nih? Tuh kayak gitu. Terus ada yang nyampur juga antara putih sama kuning. Jadi macam-macam warnanya. Ini juga ada remote-nya. Dan ini kokoh banget loh, ini berat ini. Terus ini tingginya bisa sampai berapa ya? Bisa sampai tinggi banget kayaknya. Kalau buat live itu bisa deh. Kalau kalian mau live pakai kayak gini tuh, live jualan itu bisa. Tapi ini sekarang jadi lighting tambahan aja gitu. Dulu waktu saya belum punya kamera, pakainya HP, terus biar bisa dapat flat angle, terus dapat lighting juga, itu pakainya ini. Nanti semua produknya linknya di deskripsi lah ya. Kalian bisa cek aja di situ. Nah untuk di belakang ini ada LED strip biasa ini yang murah aja. Terus mungkin di sini ini untuk perkabelan ya. Untuk perkabelan colokan-colokan semua, colokan printer, colokan HP dan sebagainya. Itu saya taruh di sini, terus dikasih ini. Nah, ini dikasih kabel organizer. Ini kabel organizer dari Ugreen. Jadi enak tuh. Dan naruhnya di printer ya. Nah, untuk perkabelan di sini mungkin saya kasih lihat ya kalau di belakang itu kayak gimana. Ini kelihatan nggak ya? Ini behind the apa ya? Behind the keruwetan lah ya. Jadi kalau untuk colokannya ini pakai smart power strip dari Bosman. Ini dia punya 4 colokan, terus ada 3 buat USB juga. Ini disangkutinnya pakai kabel tis ya, dibolongin si kayunya. Kalau ini sih pakai double tape aja, jadi bisa nempel. Ini buat LED stripnya guys tuh. Cuma yang belakangnya kayak gini. Harusnya ini bisa lebih rapi lagi, cuma mungkin karena ini lebar jadi nggak begitu kelihatan. Dan kalau dari depan ini, nah nih kalau dari depan kelihatannya cukup rapi lah ya, nggak terlalu banyak ini. Terus di bawah, nah di bawah kayak gitu, ya nggak begitu berantakan, nggak begitu rapi juga. Ini masih bisa dialin. Ini karena ada beberapa yang memang agak susah ya, karena sering dicopot-copot, jadi ya udah kayak gini. Jadi untuk setupnya sementara seperti itu. Kalau kalian tertarik juga buat beli perintilannya bisa cek di link di deskripsi ya. Jadi ya mungkin segitu aja dulu. Makasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.